Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Komunikasi Interpersonal, Persepsi Interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang, yaitu komunikan, yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Pada intinya, persepsi interpersonal adalah proses mempersepsikan objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Dalam persepsi interpersonal, objek persepsi dibagi atas dua. Yang pertama, interpersonal, dan yang kedua, objek. Yang dimaksud dengan interpersonal ini adalah manusia, sedangkan objek adalah yang selain manusia. Perbedaan antara interpersonal dan objek. Pada objek interpersonal akan ada reaksi yang diperlihatkan, sedangkan pada objek tidak akan ada reaksi yang diperlihatkan. Contoh, ketika seseorang melihat secara terus-menerus si A, maka si A akan memberikan respon, sedangkan pada objek ketika seseorang secara terus-menerus melihat papan tulis, maka tidak akan ada respon yang diperlihatkan. Contoh lainnya, pada objek interpersonal, seseorang akan mencoba memahami apa yang tidak tampak oleh indera. Tidak hanya melihat perilaku, tapi kenapa perilakunya itu dilakukan dan apa motifnya. Sedangkan pada objek, seseorang hanya menanggapi sifat-sifat luar objek tersebut, tidak meneliti sifat batiniahnya. Hal ini seperti halnya mengamati papan tulis. Selanjutnya adalah pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama adalah deskripsi verbal atau hal-hal yang terucap, penjelasan dari sifat yang diikuti oleh sifat-sifat lainnya. Kedua adalah petunjuk proksemik atau jarak. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita punya jarak tertentu yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang ketiga adalah petunjuk kinesik atau gerakan yang dibuat oleh orang lain selama berkomunikasi. Yang keempat, petunjuk wajah atau ekspresi. Yang kelima, petunjuk paralinguistik atau bagaimana cara orang lain mengomunikasikan sesuatu, yang meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, ataupun dialek. Yang keenam adalah petunjuk artifaktual atau persepsi yang meliputi segala macam yang dapat dilihat oleh indera yang meliputi penampilan, baik itu yang meliputi penampilan, contohnya seperti simbol ataupun lambang-lambang. Proses pengolahan kesan, impression management. Proses pengolahan kesan timbul karena adanya petunjuk-petunjuk lisan atau nonverbal. Selain itu, kesulitan persepsi timbul karena persona stimuli berusaha menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Hal ini juga disebut proses pengolahan kesan. Kemudian, pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jika individu tidak cermat dalam mempersepsikan orang lain, maka akan terjadi kegagalan komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Hal tersebut akan membaik jika individu menyadari kesalahan persepsinya. Pengaruh faktor-faktor personal yaitu kecermatan. Ciri-ciri khusus penanggapan cermat adalah: pertama, pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Yang kedua, motivasi. Banyak mewarnai persepsi interpersonal, juga banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Yang ketiga, kepribadian. Orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat. Selanjutnya, proses pembentukan kesan. Pertama, stereotyping. Proses pembentukan kesan yang terjadi pada awal komunikasi terjadi. Yang kedua, implicit personality theory. Adanya konsep atau kategorisasi yang terbentuk dari awal komunikasi terjadi. Selanjutnya, atribusi atau proses menyimpulkan motif dan maksud.